tidak, Bu. Oke, baik, kita mulai saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita sekalian. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali dipertemukan walaupun sudah sangat lama, ya kan? Saya rasa ini apa namanya kelas yang paling lama di agenda satu, hampir 10 hari. Ya, ada jedanya. Alhamdulillah, tentu pertemuan kita pada sore hari ini diberikan kesempatan oleh penyelenggara untuk 3 jam pembelajaran dengan 135 menit, ya 135 menit untuk kita mengerjakan tugas individu, tugas kelompok yang Ibu sempat berikan kemarin. Masih ada yang tersisa untuk agenda satu yang kemarin yang Bapak Ibu ingat? Adakah? Ini benar kan yang kemarin kita ketemu kan? Sampai saya lupa wajah kalian kan? Iya, Pak Ahlan, aman Pak Ahlan masih 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 aman, Pak. seperti yang Aman, kemarin Ibu. kan? Oke, baik. Ibu. Baik, adik-adik yang kami banggakan, kita langsung saja terkait dengan pembelajaran agenda satu, lebih penekanannya bahwa bagaimana apa namanya ke self diri kita adalah bagaimana aparatur sipil negara itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya betul-betul apa namanya yang harus diterapkan adalah nilai-nilai bela negara di dalamnya, kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang nilai-nilai bela negara, yang harus kita pahami bahwa ada 5 poin kalau tidak salah yang harus kita diskusikan. Ya, terkait dengan apa namanya nilai bela negara itu sendiri. Karena kalau kita bahas lebih detail tentang nilai-nilai bela negara, ada yang kemarin kita sempat diskusikan terkait cinta tanah air, ya, bagaimana seorang aparatur sipil negara mengorbankan jiwa raganya dan dalam menjalankan tugasnya, bagaimana ASN juga dalam melaksanakan tugasnya bangga sebagai aparatur sipil negara, bangga sebagai bangsa bahagian daripada warga negara Indonesia. Jadi tentu ini semua Bapak Ibu bukan hanya sekedar untuk diungkapkan, tetapi tentu kita mau apa namanya diaplikasikan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya kita. Ya, nah, jadi itu kalau saya review sedikit terkait dengan apa namanya poin pentingnya di apa namanya di agenda satu ini. Nah, kemudian di dalamnya juga ada cinta tanah air, ada apa namanya terkait daripada indikator kesadaran berbangsa dan bernegara, juga ada lebih poinnya bahwa bagaimana seorang aparatur sipil negara berpartisipasi dan aktif di dalam apa namanya apa dalam artian dalam organisasi atau aktif di dalam melakukan perannya sebagai aparatur sipil negara berdasarkan tugas dan fungsinya, yang mana tugas dan fungsi kita itu ada 3: sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa, dan sebagai pelaksana kebijakan. Itu yang harus kita pahami, bahwa yang kita harus lakukan itu adalah sadar bahwa kita ini adalah bahagian yang dituntut untuk berkontribusi terhadap bangsa bangsa kita, seperti itu ya. Kemudian ada yang indikator nilai apa indikator rela berkorban, ya tentu kita di sini kalau kita berbicara tentang rela berkorban Bapak Ibu ya, tentu lebih penekanannya adalah kita sebagai warga negara, kita sebagai ASN, dimanapun ditempatkan, disitulah kita harus berkarir. Dimanapun kita di apa namanya di SK-kan, disitulah kita harus menjadikan melaksanakan tugas dan fungsi kita yang betul-betul kita lakukan secara totalitas, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi masih banyak hal-hal yang lain sebenarnya. Poin pentingnya bahwa kalau di agenda satu itu adalah bagaimana kita memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang apa namanya yang terpilih
yang terpilih untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa kita, sehingga harus kita lakukan betul-betul dengan hati yang ikhlas. Karena kalau berbicara tentang aparatur sipil negara, sekali lagi bahwa jangan pernah berpikir untuk kaya, karena tapi bagaimana kita berpikir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tentu yang ini yang harus kita sadari bahwa kapanpun dibutuhkan kita harus bersedia, kapanpun kita dibutuhkan kita harus selalu ada, dan jangan berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu kita akan mendapatkan finansial dari situ. Karena kalau aparatur sipil negara sekali lagi adalah sebuah pengabdian, ya, sebuah pengabdian Bapak Ibu. Jadi itu poin pentingnya yang ingin saya sampaikan, hanya mereview saja secara keseluruhan khusus untuk agenda satu ini. Baik, adik-adik yang kami banggakan, kita langsung saja kepada tugas yang kemarin. Kalau tidak salah ada tugas yang Ibu berikan, ada tugas tiga ya, kalau tidak salah. Kita Iya, langsung Ibu. saja ke. Iya. Iya, oke. Kalau begitu, kita langsung saja ke tugas individunya dulu ya. Kenapa individu ini nih wajib untuk kita teman-teman? Karena ini tugas individu ini adalah modal Anda untuk masuk ke agenda 2, ya. Sehingga coba kita apa namanya, bahas dulu tugas individunya. Saya persilakan dulu Pak Iwaya Christian Wijaya. Saya persilakan, silakan share screen tugas individunya yang kedua ya, bukan tugas individu yang pertama, tugas individu kedua yang apa namanya, menganalisis isu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oke, Baik, terima kasih Ibu. Izin share screen Ibu. ya silakan. Oke, Baik, saya mulai Ibu. silakan deh. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya ingin mempresentasikan tugas individu dua saya mengenai analisis isu-isu tupoksi. Ya, dengan saya sendiri. Eh, Terima kasih atas bimbingannya Ibu Agustina Sarjana Hukum MSI. Dari beberapa hari ini ada tiga isu yang saya rasa bisa saya angkat, Bu. Yang pertama itu mengenai angka putus pengobatan TB paru di puskesmas, kemudian obat-obatan di apotik puskesmas yang tidak lengkap, kemudian yang ketiga itu kejadian hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol di Desa Pibombo. Jadi Desa Pibombo ini, Bu, dia masuk di wilayah kerja puskesmas tempat saya kerja, Bu. Oke, Ya, baik. Dari ketiga isu ini, saya akan memilih menggunakan teknik APKL, di mana saya dapatkan dua oke, isu dengan poin tertinggi, yaitu yang angka putus pengobatan TB paru dan kejadian hipertensi tidak terkontrol di Desa Pibombo. Itu total poinnya ada sama-sama 17. Sehingga untuk eh, memilih satu isu, saya lanjut ke teknik USG, Wes, ya, di mana ketika saya oke, menggunakan teknik USG itu eh, isu yang paling tinggi nilainya itu adalah kejadian hipertensi tidak terkontrol di Desa Pibombo. Sehingga untuk kelanjutannya saya pilih satu isu ini untuk saya angkat. Hmm. Kemudian masuk analisis isu menggunakan diagram tulang ikan. Eh, ada 4 tulang utamanya yang saya angkat, itu metode, sumber daya manusia, material, dan lingkungan. Di mana untuk isu ini eh, kendala di poin sumber daya manusia itu ada dua. Yang pertama, ketidakpatuhan pasien
dalam hal minum obat maupun dalam hal gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian untuk poin metode itu saya dapatkan dua masalah di mana pengobatannya selama ini yang kurang optimal. Kemudian ada juga mengenai edukasi atau pengetahuan dari pasien yang masih kurang efektif. Kemudian dari poin material itu ada dua masalah. Itu yang Putus-putus ya? pertama, eh, putus-putus Ibu. Iya, putus-putus deh. Signal saya kali ya. Nggak apa-apa, Bagi di teman jalan, yang lain, jalan aja. ya baik Ibu saya lanjut. Untuk Ya, material itu ada ketersediaan obat yang kurang, kemudian media edukasi yang tidak efektif. Kemudian oke. untuk poin lingkungan itu masih rendahnya dukungan keluarga terhadap pasien. Kemudian ada juga keterkaitan faktor ekonomi. Nah dari Oke. ya isu yang ada 8 isu atau masalah yang saya dapat dari diagram tulang ikan tadi, yang dimana di sini saya akan bahas masukan dari saya atau solusi untuk memecahkan masalah yang ada. Untuk poin ketidakpatuhan pasien itu solusi dari saya adalah memberikan edukasi pada pasien terhadap tata cara minum obat maupun modifikasi gaya hidup. Kemudian untuk Oke. isu gaya hidup yang tidak sehat, saya akan memberikan edukasi atau pengajaran mengenai pentingnya pola hidup sehat. Dalam hal ini, mengenai Oke. diet rendah garam atau mengurangi konsumsi makanan yang asin maksudnya. Kemudian ada stop merokok, kemudian melakukan aktivitas ringan maupun menurunkan berat badan bagi orang-orang yang obesitas atau yang kelebihan berat badan. Kemudian untuk masalah pengobatan yang kurang optimal, saya memberikan solusi melakukan penyesuaian dosis obat maupun jenis terapi yang diberikan. Jadi untuk orang-orang yang misalnya dia minum obat yang dosisnya hanya 5 miligram, kita coba tingkatkan ke dosis di atasnya, misalnya 10 miligram untuk agar supaya ada reaksi terhadap penurunan tekanan darahnya. Ya. Kemudian untuk poin edukasi yang kurang efektif, saya di sini akan melakukan edukasi menggunakan bahasa awam sehingga masyarakat itu mudah untuk dimengerti, sehingga Oke. poinnya itu tersampaikan ke masyarakat. Kemudian Oke. untuk masalah rendahnya dukungan keluarga, saya tidak hanya melakukan edukasi pada pasien, bisa melibatkan keluarganya juga bahwa hipertensi ini tidak bisa hanya dengan minum obat saja bisa selesai, tapi harus didukung pola-pola hidup yang sehat dalam kesehariannya. Pola hidup yang di sini yang saya maksud adalah di situ bagaimana makannya. Kan kita tahu bersama biasanya orang hipertensi ini atau yang darah tinggi ini itu sudah berumur yang biasanya dia tinggal dengan anak atau cucunya. Jadi kita mau edukasi bagaimana anak atau cucunya itu saat dia menyiapkan makanan agar itu makanan yang rendah garam sehingga tekanan darahnya bisa terkontrol. Kemudian untuk isu faktor ekonomi. Nah, kan puskesmas tempat saya kerja ini, Ibu, ya ada 9 desa di mana yang jaraknya lumayan jauh. Terus akses karena kami di daerah perifer, aksesnya itu agak susah, apalagi di musim hujan, biasanya sungainya banjir, sehingga eh, saya punya ide untuk melakukan pelayanan rutin bulanan ke desa-desa, sehingga masyarakat yang terhambat untuk datang ke puskesmas berobat itu dapat tercover dalam hal pemeriksaan, pemberian obat maupun pemberian edukasi. Kemudian eh, untuk masalah ketersediaan obat, saya coba mengadvokasi atau melakukan pendekatan pada perangkat desa sehingga mereka ada kebijakan untuk
dana desanya itu ada dianggarkan untuk pembelian obat antihipertensi atau obat darah tinggi, sehingga masyarakat yang tidak bisa ke puskesmas itu bisa dapat obat dari desa. Kemudian untuk masalah tidak efektifnya media edukasi, saya di sini punya ide. Nanti saya akan memberikan edukasi di mana di situ saya coba untuk buat leaflet yang bisa dibawa pulang ke rumah, yang bisa mereka baca-baca di rumah, di mana saya akan coba buat leaflet dengan desain yang menarik dan dengan bahasa awam sehingga mereka mudah untuk memahami isi dari leaflet tersebut. Baik Ibu dan teman-teman, demikian presentasi tugas saya. Saya serahkan kepada pembimbing. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Wayan. Ke atas dulu ya. Ke atas dulu. Kembalikan slide-nya ke atas. Oke, baik. Boleh saya bantu bantu pecahkan atau bantu bantu pecahkan permasalahannya, Pak Wayan? Boleh ya? Untuk Siap Ibu, melengkapi. boleh. Oke, baik. Kita langsung dulu ke slide kedua, Dinda. Coba. Oke. Kalau kita berbicara tentang untuk ini untuk semua sekalian ya, untuk semuanya. Jadi kalau kita berbicara dengan isu, berarti adalah sesuatu masalah yang ada di lingkungan kita. Masalah di apa? Isu yang diselesaikan di mana? Nah, kita lihat bahwa angka putus pengobatan itu di paru itu adalah isu. Nah, coba kita cari apa masalahnya di sana. Nah, kita coba. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah harus ada kata negatif. Ya, angka putus pengobatan TB baru itu bukan 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 masalah itu hanya isu, ya kan? Sehingga misalnya tinggi itu boleh dikatakan isu apa masalah karena kenapa? Kalau banyak tingginya angka putus pengobatan TB paru akan berdampak kepada apa namanya peningkatan apa namanya peningkatan penderita TB di wilayah kerjanya Pak Wayan, kan gitu ya. Nah, jadi boleh nanti ditambahkan kata negatif yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah sebuah masalah. Bisa Bu, Pak Dokter ya. Baik Ah, Ibu, siap. atau bisa kita angkat begini ya, tingginya angka penderita TB di wilayah kerja puskesmas bla 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 bla. Itu sangat relevan isunya itu. Iya, apa masalahnya? Tapi kita ambil dari isunya, ya kan? Tingginya angka penderita TB di wilayah kerja puskesmas bla 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 bla. Itu isunya. Kemudian obat-obatan di apotek puskesmas tidak lengkap. Belum optimalnya tugasnya kita ini adalah pelayan, ya. Sehingga belum optimalnya puskesmas, eh, belum optimalnya sistem pelayanan pelayanan di apotek puskesmas tidak puskesmas wilayah kerjanya Pak Dokter. Nanti kita cari di penyebabnya kalau itu. Kalau penyebabnya nanti kita lihat salah satunya penyebabnya itu karena banyak obat-obat yang tidak lengkap, ya kan? Banyak obat-obat yang tidak sesuai dengan apa penyakit. Jadi nanti di pisbonnya, tapi angkat saja dulu masalahnya. Misalnya belum ingat tugas kita ini adalah pelayan publik. Ya, pelayan publik sehingga kita harus merujuk isunya ke situ. Belum optimalnya pelayanan obat di apotik puskesmas bla bla bla. Itu isunya. Kemudian tingginya kejadian hipertensi di wilayah kerja desa Pibombo itu. Jadi salah satu penyebabnya itu tidak terkontrol. Penyebab itu tidak kontrol tidak penyebab. Tetapi tugasnya dokter itu adalah sebagai melihat daripada penyakit yang ada di situ. Jadi misalnya kita lihat bahwa eh, penderita hipertensi penderita hipertensi di Desa Pibombo itu menurut menurut Pak Wayan itu tinggi kejadiannya. Sehingga bisa kita angkat isunya bahwa tingginya angka kejadian penyakit hipertensi di Desa Pibombo itu. Nah, setelah itu baru kita cari anunya, Dok, fakta dan datanya.
ya kan? Kalau dokter mau mengangkat ini apa tadi salah satu hipertensi apa tingginya kejadian apa tingginya kejadian penyakit hipertensi di Desa Pibombo itu harus ada fakta dan datanya. Berapa sih apa yang menyebabkan sehingga dokter mengatakan tingginya? Ya, kalau ada tingginya kan ada before dan afternya kan. Kenapa Anda katakan tinggi? Karena seharusnya misalnya yang ini berdasarkan undang-undang ya atau aturan misalnya di wilayah kerja puskesmas itu harusnya apa penyakit hipertensi itu zero di situ masyarakat tidak ada yang menderita situ tetapi ternyata setelah Pak Dokter masuk di situ ternyata jumlah pasien yang hadir di yang datang ke puskesmas berobat itu ternyata setiap minggunya itu apa ya grafiknya tinggi sehingga itu yang bisa kita menguatkan bahwa itu dia dianggap bahwa tinggi. Kalau dia flat saja berarti kita dijadikan tinggi. Misalnya kita salah satunya kita bisa fakta dan datanya bahwa eh, apa namanya dilihat daripada jumlah pasien yang hadir dalam pemeriksaan. Nah, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dia itu diindikasi bahwa dia punya penderita penyakit hipertensi. Jadi itu yang harus ada harus ada penjelasannya ini Dinda ya. Nanti ditambahkan semua isu yang terkait identifikasi isu ini dibuatkan narasinya yang menjelaskan bahwa ini isu ini datanya. Isu ini ada datanya. Harus ada datanya. Kalau kalau Pak Dokter barangkali tidak perlu data. Karena kenapa? Apa namanya? Sudah tahu bahwa itu kejadian. Tetapi ingat, di hadapan nanti penguji tidak akan paham kalau tidak dijelaskan. Olehnya itu perlu ada penjelasan. Oke? Seperti itu. Oke, Ya, Bu, kalau siap. ya, penggunaan alat analisisnya it's okay. Saya sudah apa namanya dari apa alat analisis APKL, USG, Fishbone. Nanti tinggal ditambahkan dok. Setelah masuk ke kegiatan yang tadi itu, tuh slide ke terakhir coba bagikan, share dulu apa slide terakhir. Oke, terakhir lagi. Ya, setelah solusinya ini, Pak Dokter harus membuatkan semacam kegiatan. Ini kan solusi yang masih dibungkus secara umum, ya kan? Buatkan berbentuk kegiatan paling tidak 4 kegiatan yang bisa meramu daripada solusi yang dokter tawarkan tadi. Ya, saya lihat ini ada beberapa edukasi, kemudian mau melakukan apa namanya edukasi tata cara minum obat, ya kan? Kemudian edukasi pentingnya pola hidup. Itu nanti tinggal tinggal ya kegiatan satu dan dua itu dibuatkan satu kegiatan saja ya kan? Melakukan penyesuaian dosis obat dan terapi yang diberikan. Itu nanti edukasinya, kemudian edukasi dilakukan dalam bahasa awam sehingga mudah dimengerti. Ini juga boleh edukasi 1, 2, 3, dan 4 ini adalah edukasi, tetapi edukasinya nanti ada berupa apa namanya edukasi karena memang sasarannya sebenarnya ini dokter ini kan lebih banyak mau merubah mindset pasien ini kan yang sehingga kalau kita lakukan door to door agak sulit karena waktu terbatas. Nah, ada solusi yang ada kaitannya dengan apa tuntutan sekarang itu Smart ASN adalah bagaimana nanti apa namanya Pak Wayan menyajikan sebuah apa namanya bahan edukasi apakah nanti edukasi berupa video yang berbahasa apa namanya berbahasa asli awam di sana itu boleh satu satu berbentuk kegiatan ada juga edukasi yang dilakukan berupa apa namanya apa ya edukasi yang harus dilakukan misalnya apakah dia nanti masuk di posyandu atau apa yang khusus untuk apa namanya penyakit hipertensi, ya kan? Itu sudah 2 kegiatannya. Kemudian di sini ada kan itu ada melakukan pelayanan rutin bulan desa dengan masyarakat hingga mengempu Nah, itu sudah kelihatan. Jadi intinya, Dok, saya mau sarankan
dari solusi yang dokter tawarkan, coba dikemas 4 kegiatan atau 5 kegiatan yang bisa meramu daripada ide gagasannya ya dokter Wayan ini. Sehingga itulah yang menjadi apa namanya solusi yang Anda tawarkan untuk menjawab permasalahan yang dokter angkat tadi itu. Misalnya tingginya penderita hipertensi bla 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 itu. Sehingga kalau kita melakukan edukasi dengan misalnya menggunakan bahasa apa namanya bahasa apa kita merubah cara edukasinya ya kan melakukan cara merubah cara pola metode yang kita lakukan selama ini atau kita melakukan pendekatan-pendekatan yang secara pendekatan yang kita lakukan bisa secara persuasif itu bisa saja. Silakan dokter memikirkan dulu kira-kira ada apa namanya kegiatan-kegiatan apa yang Anda lakukan supaya itulah yang bekal Anda besok masuk di agenda 2. Karena besok kan langsung masuk agenda 2, ya kan? Nah, jadi kegiatan itu yang harus Anda masukkan di agenda 2. Oke? Nah, jadi saya titip untuk perbaikan dokter Wayan. Yang pertama buatkan narasi daripada permasalahan yang Anda angkat yang 3 permasalahan tadi yang berdasarkan fakta dan data di lapangan. Yang kedua, buatkan apa namanya di solusi yang Anda angkat ini buatkan kegiatan paling tidak 3 atau 4 kegiatan yang bisa mengcover daripada seluruh solusi yang apa namanya yang permasalahan yang Anda angkat itu dari misalnya dari sisi lingkungan, dari sisi metode, dari sisi apa namanya materialnya, itu kita coba buat kira-kira apa yang Anda harus buat selama ingat bahwa cara kerjanya itu hanya 1 bulan, Dok. Jangan lebih dari situ. Jadi kita sudah bisa prediksi 1 bulan itu kegiatan 4 ini bisa terselesaikan. Itu yang menjadi poin di aktualisasi ini. Oke, bisa, Dok? Ya, siap Ibu, bisa Ibu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan stop share dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Aman? Untuk KB sementara? Ibu, Iya, KB silakan. Ibu. Eh, yang terakhir tadi Ibu bilang dibuatkan apa? Semacam Tiga, realisasi empat, Ibu ya. Ya, empat, Hah? empat 4 semacam kegiatan. realisasi di lapangan begitu ya Mm-mm. Bu ya. Ya. Maksudnya Yang harus ada bagaimana, Dok? aksi. Maksudnya harus ada aksi Iya, dari benar. Harus solusi ada yang aksi. saya paparkan harus ada aksi Yes, begitu ya Bu ya. Ya, betul, paham Bu, paham. betul. Ah, Aksi. ya, Aksi itulah yang harus kita kerjakan nanti setelah seminar, itulah yang kita kerjakan selama 1 bulan, dan nanti setelah 1 bulan itu kita buktikan di hadapan penguji. Nah, seperti itu. Jadi harus ada aksinya, Dok. Ya, nah, harus terukur. ya, ya Bu. Hmm. Oke, baik. Nanti diperbaiki ya, Dok. Tinggal dilengkapi fakta dan Ya, datanya dan ya, kegiatannya. Oke, ya. baik. Kita next. Siapa lagi? Saya persilahkan. Tidak usah sungkan. Justru kalau eh, teman-teman tampil malah bagus karena sudah ada perbaikan. Ayo dong. Ayo, kayaknya mau ditunjuk nih. Ahlan, silahkan Ahlan. Jangan pura-pura bego, eh. Siap Ibu. Aduh. Oke, silakan. Silakan, Dek. Atau yang lain, kalau yang mau tampil, kesempatan. Mikrofonnya, mikrofonnya, Lan.
Mikrofonnya mati, Lan. Oke. Terima kasih atas kesempatan. Baik, Ibu. Oke. Minta maaf Ibu ini lama, soalnya belum paham. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Biasa Jo, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai presentasi saya. Pertama-tama mari kita menyatakan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita masih bisa berkumpul di ruangan Zoom ini. Pertama, minta maaf ini Ibu cuma sederhana sekali pakai Word. Tidak apa, tak usah minta maaf. Belum lebaran, nanti lebaran baru minta maaf. Pertama, saya mengidentifikasi Oke, isu-isu. Nah, isu-isu ini Sikut. berdasarkan hasil wawancara saya bersama Tani. Nah, pertama saya Ahlan dinas mana? dinas Pertanian. TPHP. Dinas TPHP. PHP, pertanian. Iya. Oke. Nah, pertama saya mendapatkan isu itu resiko dan tantangan penerapan tumpang sari nilam dan cabai. Nah, pada saat turun lapangan itu ada petani yang menanam cabai itu ditumpang sarikan dengan nilam. Nah, ini sebenarnya masalah. Nah, kalau menurut banyak ilmuwan, sebenarnya nilam dan cabai ini akan berpengaruh pada pertumbuhan karena terjadi persaingan antara kedua tanaman ini. Yang Pak kedua, Ahlan penyuluh ya? Pak Ahlan Iya. izin, Pak Ahlan penyuluh? Iya. Oke, baik. Nah, Next. yang kedua saya mendapatkan isu strategi pemasaran jagung di Desa Nipa, Kecamatan Lamala. Nah, ini terakhir saya dapatkan pada saat saya turun lapangan tanggal 5 kemarin. Ini keluhan petani. Mereka menginginkan untuk mendapatkan akses pasar. Nah, ketika mereka sudah panen, nah hasil panen itu mau dijual di mana? Nah, ini mereka masih pusing. Makanya permintaannya mereka, petani itu, untuk dibukakan akses pasar. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan petani. Dan hambatan utama peningkatan produksi budidaya jagung. Ini sama saja strategi pemasaran. Cuman pada saat mereka menanam, mereka memberikan kesempatan kepada saya bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana cara menanam jagung yang baik. Ini sebenarnya masalah juga. Yang keempat, kesenjangan literasi pertanian. Mengapa petani cabai masih mengandalkan cara tradisional? Ini berkaitan dengan isu satu. Masalahnya Ibu, pada saat saya turun lapangan mendampingi tanaman cabai itu kelompok tani, itu mereka melakukan penanaman, pengolahan lahan itu masih mengandalkan cara-cara tradisional biasa. Kemudian ini persamaian benih itu masih tradisional, hanya menggunakan tanah, kemudian disimpan di dalam ruangan. Saya tidak bisa. Makanya saya angkat juga ini isu. Nah, dari keempat isu ini saya dapatkan, saya melakukan analisis validasi isu berdasarkan analisis APKL. Nah, setelah saya menganalisis ini, saya dapatkan isu yang
isu resiko tantangan penerapan tumpang sari dan cabai itu jumlahnya 18, kemudian strategi pemasaran jagung Desa Nipa Kecamatan Lamala jumlahnya 19, rendahnya pengetahuan petani, hambatan utama peningkatan proses budidaya jagung dengan jumlah 17, kesenjangan literasi pertanian, mengapa petani cabai masih mengandalkan cara tradisional itu 18. Nah, setelah saya Oke. analisis melalui APKL, saya turunkan dengan prioritas kedua isu dengan menggunakan Tampias USG. Nah, kedua isu tersebut, nah strategi pemasaran jagung dengan pendekat di Desa Nipa Kecamatan Lamala itu mendapat peringkat 1 dengan total 15, dan kemudian risiko tantangan penerapan tumpang sari dalam cabai dan cabai itu hanya total 13. Nah, Oke. setelah saya mendapatkan isu yang lebih tinggi, yang urutan pertama tadi, saya turunkan ke Fishbone. Nah, pertama saya Fishbone, analisis pasar dan identifikasi target. Nah, identifikasi target pasar, kemudian identifikasi unggulan bersaing, analisis pasar dan konsumen, kemudian evaluasi strategi, promosi atau tempat, harga, dan produk. Kemudian implementasi strategi, gunakan alat pemasaran yang tepat, kemudian jalankan strategi. Selanjutnya evaluasi dan penyesuaian, itu penyesuaian dan evaluasi. Oke. Nah, selanjutnya saya ke tabel penugasan. Nah, di sini strategi pemasaran tanaman jagung di Desa Nipa Kecamatan ada beberapa penyebab. Yang pertama itu rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien. Soalnya kan pada saat pemasaran itu biasanya masih tidak langsung ke konsumen, biasanya masih ada tengkulak atau apa. Kemudian keterbatasan infrastruktur transportasi dan penyimpanan. Soalnya di sana juga Ibu di Desa Nipa juga itu infrastruktur jalan itu masih sangat buruk, banyak yang rusak. Kemudian penyimpanan, dan ini kalau penyimpanan itu berkaitan dengan produk tanaman jagung. Soalnya kan produk pertanian itu mudah rusak. Nah, ketika panen mereka harus menjual. Ketiga, ketersediaan informasi pasar. Kemudian kualitas standarisasi produk yang belum konsisten, keterbatasan modal dan kelembagaan petani. Dan solusi ideasan rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien itu, sebenarnya kita harus memperpendek rantai distribusi. Kemudian keterbatasan infrastruktur transportasi dan penyimpanan untuk memperbaiki infrastruktur jalan, dan keterbatasan informasi pasar, kemudian peningkatan informasi pasar, dan kualitas standar produk yang belum konsisten, kualitas dan standarisasi produk, dan keterbatasan modal dan kelembagaan petani, peningkatan modal dan memperluas sistem kemitraan. Sekian Ibu. Oke. Boleh saya bantu Pak Ahlan? Ya, Oke, kita ke slide awal dulu. Sama saja penjelasan saya tadi dengan Dr. Wayan, ya. Jadi ke atas dulu deh, ke atas. Oke. Nah, ini saya slide kedua. Ya, di sini saya bisa Pak Ahlan nanti kalau dilihat isunya risiko tantangan penerapan tumpang tindih tumpang sari nilai dan cabai. Ini bukan isu deh. Ini bukan masalah ini isu saja. Ya kan? Kalau cari masalahnya kira-kira apa yang terjadi? Tingginya apa namanya? Apakah di sini belum kan tugasnya Alam adalah penyuluh ya. Jadi kira-kira kalau ini yang diangkat ya, kira-kira kalau ini diangkat apa masalahnya yang cocok, yang relevan? Tantangan penerapan. masalahnya yang terdepan ini kan nilam dan cabai ini sebenarnya tidak bisa. Ya, bisa tapi perlu penanganan khusus Ibu. Soalnya kan nilai dan cabai ini Oke. kalau disandingkan itu terjadi ini persaingan penyerapan nutrisi dalam tanah. Oke.
Makanya kalau penyerapan misalnya nutrisi. nilai, ya, Kalau kita tarik ke tugasnya Pak Ahlan sebagai penyuluh, berarti kita masuk di mana? Belum optimalnya pelaksanaan belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan terkait dari belum optimalnya apa ya? Belum optimalnya karena ini harus ada kata negatif. Coba bagaimana kalimat ini dijadikan kalimat negatif? Ya kan? Atau tingginya apa namanya belum optimalnya pemahaman masyarakat terkait belum optimalnya ya belum optimalnya pemahaman masyarakat terkait penanaman tumpang sari kayaknya enggak ini ya. Nah, coba cari dulu Pak Ahlan, kira-kira ini yang kalau ini mau diangkat. Kemudian di sini ini isu yang 19, saya katakan isu 19 ini bagus. Cuman persoalannya ini resikonya panjang. Tidak bisa terselesaikan 1 bulan. baru kalau misalnya itu Strategi diperhenti. pemasaran desa. Iya, jadi saya mau Pak Ahlan itu tarik ke permasalahan itu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh. Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan apa saja yang Anda suluh di situ, kira-kira Pak Ahlan. Coba bacakan dulu saya terkait dengan tugas fungsinya di apa di uraian tugasnya. Sebab penyuluh itu apa tugasnya? Kalau memberikan edukasi kepada petani bagaimana cara menanam tanaman dengan baik dan sesuai. Oke, berarti itu aja maksudnya belum optimalnya pelaksanaan belum optimalnya belum optimalnya pelaksanaan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara penanaman bla 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 misalnya. Itu tugasnya Ahlan itu. Kemudian ini strategi pemasaran jagung dan desa Kecamatan Nipah. Jadi apa namanya kita cari dulu. Tapi kalau yang ini tadi Anda angkat dengan kegiatan-kegiatannya itu panjang. Karena harus kau pikirkan bagaimana Ahlan pikirkan bahwa bagaimana cara mempromosikan, bagaimana karena salah satu kendala tadi kalau tidak salah itu termasuk akses jalan Ya, yang menyebabkan sehingga petani jagung tadi itu apa namanya agak apa ya petani jagung itu eh, apa apa petani jagung yang tingkat kehidupannya ya itu kan tadi karena adanya tengkulak, adanya apa, jadi panjang kalau ini deh. Kecuali kalau Anda angkat bahwa em, apa ya belum optimalnya strategi jangan pemasaran, strategi apa ya di situ. Kalau enggak, saya lebih ke rendahnya pengetahuan petani dalam apa ya, dalam meningkatkan atau kurangnya budaya tanaman jagung. seperti itu. Kemudian rendahnya bisa saja rendahnya produktivitas hasil budidaya jagung di wilayah itu. Itu kayaknya lebih cocok karena itu tugasnya Ahlan sebagai penyuluh, ya kan? Rendahnya hasil produktivitas budidaya jagung di kecamatan di wilayah kerjanya Pak Ahlan itu boleh diangkat isu. Kemudian yang tiga saja isunya Pak Ahlan. Nggak usah terlalu banyak. Nanti kamu karena ini Ini saya mau bahwa Pak Ahlan yang diangkat itu adalah apa namanya lebih ke tugas pokoknya Pak Ahlan sebagai apa namanya sebagai penyuluh. Apakah belum belum optimalnya pelaksanaan edukasi kepada petani terkait cara penanaman tumpang sari yang baik, ya kan?
Nanti harus dijelaskan. Sekarang ini misalnya kita cari dari sisi pisbonnya. Kenapa masih ada petani yang tidak paham ya? Karena kenapa masih banyak masyarakat nanti masih banyak masyarakat yang menanam itu tumpang sari nilam dengan cabai. Padahal sebenarnya itu tidak bisa kan? Ya, Sehingga nanti dilakukan penyuluhan kepada mereka bahwa kalau pakai menanam begini itu akan produksinya nanti kurang karena bla 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 bla. Sehingga itu kita bisa ukur bahwa bisa saja terjadi seperti ini karena kurangnya pemahaman petani terkait kan hasil terkait daripada dampak daripada penanaman tumpang sari nilam dengan cabai. Jadi itu isunya. Belum optimalnya itu ya belum optimalnya kurangnya pemahaman petani di dalam belum optimalnya pelaksanaan edukasi kepada petani terkait dengan penerapan tumpang sari nilam dan cabai sehingga kita cari pisbonnya. ya. Itu saja kalau saya lebih ke kurangnya pemahaman Berarti yang supaya kayak tumpang sari, Bu. iya. Kalau tumpang sari kalian ambil, itu juga sudah termasuk di bawah itu yang produktivitasnya bisa meningkat. Kemudian kesenjangan literasi juga itu sudah bahagian. Optimalnya. Itu kata kuncinya nanti di Pisbon. Iya, Di Pisbonnya cari dari mainnya, dari masuk manusianya, dari petaninya. Oh, petani kurang paham tentang tata cara pengolahan tani, ya kan pengolahan lahan, ya kan belum tahu petani masih bekerja secara tradisional. pengalamannya tidak berdasarkan dengan teorinya itu yang dibedah sehingga hasil bedahan itulah yang kita buat menjadi carikan solusinya dari solusi itulah kita buatkan kegiatan ya kan seperti itu. Supaya mudah teman-teman pahami ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman isu harus permasalahan itu harus diawali dari kata negatif misalnya tingginya atau rendahnya produksi petani dalam rendahnya produksi petani dalam panen jagung bla bla bla. Itu berarti itu isu itu masalah atau kurangnya pemahaman masyarakat petani dalam menanam dalam Budaya melakukan tanaman. penanaman musik bla bla itu Pak Ahlan yang paham itu sehingga itu terjawab dengan solusinya Pak Ahlan, dengan tugas dan pokoknya Pak Ahlan sebagai penyuluh. Sehingga itu nanti bisa saja kurangnya produksi mereka karena itu tadi salah satunya di masyarakat itu pokoknya yang ada dalam pemikirannya itu bagaimana bahwa selesai panen ini ada lagi yang muncul. Nah, selesai panen ini itu yang ada dalam kepalanya. Sehingga dengan seperti itu dia berpikir pola kerjanya yang pola kerja lama. Jadi dia mindsetnya yang bukan produktivitas, bukan kualitas yang didapatkan, tapi dia hanya bagaimana supaya ini kita tiap hari ada yang apa namanya tidak terputus daripada hasil panennya. Padahal biar satu kali panen, tetapi kalau kualitasnya bagus akan bisa berhasil bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi kalau selama ini kan dia hanya pokoknya dari dari misalnya nilam tanami jagung supaya bla 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 bla. Itu tidak. Jadi itu sasarannya nanti Pak Ahlan hadir menyampaikan bahwa tidak bisa seperti itu. Kalau kita mau seperti ini harusnya begini. Nah, nanti muncullah Anda sebagai penyuluh dalam artian Anda melaksanakan tugasnya Anda sebagai penyuluh yang betul-betul Anda lakukan demi mereka demi petani supaya meningkat kesejahteraannya kan gitu. Masuklah agenda satu itu. Anda lakukan karena Anda mencintai tugasnya. Kemudian Anda melakukan karena Anda adalah bahagian orang yang terpilih untuk melaksanakan pekerjaan itu. Jadi
betul-betul apa ya, terpatron dalam diri kita bahwa kekurangan mereka, kekurangan petani, rendahnya kualitas apa namanya, rendahnya produksi mereka itu karena selama ini mereka kurang paham, sehingga hadirlah Pak Ahlan untuk menyampaikan mereka dengan sasaran bahwa merubah cara kerja mereka, sehingga cara kerja mereka itu akan, dengan adanya Pak Ahlan menyampaikan berbagai teori-teori dan praktek yang ada, itu akan bisa meningkat daripada produksi hasil pertaniannya. Meningkatnya hasil produksi pertanian itu akan berdampak kepada apa? Kepada tingkat kesejahteraan mereka. Jadi seperti itu Pak Ahlan. Harus berkesinambungan, ya. Jadi coba dirubah lagi isunya. Ya, jadi yang harus ada apa ya? Yang apa? Isunya boleh seperti ini, tapi isu itu harus dicarikan masalahnya. Masalahnya apa? Misalnya belum optimalnya, air rendahnya, ya kan, apa namanya, tidak efektifnya, ya kan, atau tingginya, ya kan. Seperti itu. Nanti coba cari cari kalimat-kalimat yang apa namanya, yang relevan. Kemudian setelah kita mencari masalah, menemukan masalahnya, sama yang saya sampaikan tadi Pak Wayan, coba Bu, apa namanya, yang Anda sampaikan tadi itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Kalau tadi saya kata risiko dan tantangan penerapan tumpang sari. Nah, ceritakan apa yang terjadi terkait dengan tumpang sari yang ada, yang Anda pada saat turun di lapangan Anda wawancara. Semua yang Anda dapatkan itu tuliskan, narasikan. Itulah yang Anda masukkan nanti di latar belakang. Ya. Jadi kenapa? Karena penguji akan membaca apa yang Anda, ya kalau ada di kepalanya, kemudian tidak dituangkan dalam tulisan, kan orang lain tidak akan paham. Jadi semua yang menjadi apa namanya, menjadi apa namanya, keluhannya masyarakat atau yang menyebabkan terjadinya seperti itu, fakta dan datanya di lapangan itu dinarasikan. Misalnya salah satunya permasalahan tingginya keluhan masyarakat terkait dengan apa, hasil produksi yang kurang setiap tahunnya, ya kan? Itu juga, itu masalah itu. Jangan-jangan kenapa dia kan, sehingga produksi pertaniannya kok menurun, ya kan? Atau bisa saja misalnya permasalahan terkait misalnya terkait dengan hama atau apa, itu semua juga ada apa namanya, bisa semua diangkat itu menjadi masalah itu, karena bisa saja dengan apa namanya, hama-hama itu apa pertanian yang terserang hama itu akan berakibat kepada gagalnya produksi petani kan. Jadi itu juga boleh diangkat masalah itu, sehingga solusinya adalah bagaimana kita mengedukasi, mensosialisasikan kepada mereka, karena memang penyuluh itu adalah tugasnya pembicara gitu loh. Anda harus apa, terjun terjun ke mereka untuk apa nama, terjun kepada mereka untuk menyampaikan berbagai ilmu-ilmu yang Anda miliki, seperti itu Pak Ahlan, ya. Kalau Ya. kalau saya, jadi tolong diperbaiki dulu, kemudian di solusi itu juga dibuatkan berbentuk kegiatan. Tapi kalau saya sarankan dulu, cari isu, buatkan yang Pak Ahlan, ya, tugasnya Pak Ahlan untuk Ya. perbaikan. Buat cari masalahnya, buat saja tidak usah empat atau lima, buat saja tiga masalah yang terkait itu dengan tugasnya Pak Ahlan, ya. Misalnya rendahnya Ya, ya. produksi, ya kan, kemudian tingginya apa namanya, apa serangan hama misalnya, atau kurangnya pemahaman masyarakat. Silakan cari isu itu, tetapi setelah temukan isunya, buatkan narasinya, ya. Fakta dan data terkait daripada permasalahan yang Anda angkat. Kemudian setelah itu bedah pisbonnya. Kalau tadi itu APKL-nya, kalau APKL-nya hanya mendapatkan angka tertinggi satu, tidak usah di USG lagi. Oh, iya. Kecuali kalau angkanya sama, baru turunkan ke USG kayak tadi itu apa namanya, Pak Wayan, ya. Semuanya semuanya apa namanya, kalau tinggi angkanya sama turunkan di USG. Tapi kalau angkanya cuma satu, di tinggi di Pisbon, tidak di apa, di APKL, tidak usah di USG lagi, langsung ke Pisbon saja. Nah, Pisbon
Sebenarnya kata kuncinya itu ada di Fishbone, teman-teman. Di Fishbone itu boleh mencari penyebab lebih dari satu, dua, atau tiga di misalnya di men. Misalnya di manusianya ya. Dari sisi mennya, kurangnya pemahaman. Kemudian kurangnya pelaksanaan apa namanya apa misalnya kurangnya pemahaman petani atau kurangnya edukasi, misalnya kurangnya apa banyak lebih dari satu dua atau tiga di situ di demand. Nanti setelah itu baru kita carikan bahwa bagaimana apa solusi yang kita mau buatkan ini dari terkait dari kurangnya pemahaman, kurangnya ini kita buat, oh ternyata kita harus buatkan semacam satu program. Nah, dari situ baru terakumulasi. Kemudian kita cari dari sisi metode yang kita lakukan selama ini dalam melakukan apa namanya penyuluhan. Om hanya datang apa namanya menyampaikan saja, kita sosialisasi 1 kali 1 bulan. Berarti itu tidak efektif. Tetap kita lakukan edukasi, tetapi edukasi sosialisasi yang kita lakukan itu kita coba apa rubah. Kita misalnya membentuk kelompok, dari kelompok itu kita lakukan langsung misalnya sosialisasi, apakah selama ini 1 kali 1 bulan kita rubah menjadi 2 kali 1 bulan atau 3 sebulan, membuat jadwal bla bla bla. Itu jadi kelihatan apa yang kita melakukan. Ah, Kemudian bisa saja teman-teman membuatkan misalnya bagaimana misalnya mengedukasi masyarakat cara tanam yang baik. Kita buatkan video terkait daripada cara menanam padi yang baik atau menanam cabai yang baik yang seharusnya seperti apa. Itu coba banyak di YouTube itu. Nanti itu boleh di apa namanya diadopsi, diamati, modifikasi ya kan. ATM amati, modifikasi dan apa mati, tiru, dan modifikasi. Itu bisa dibuatkan video-video tutorialnya itu, ya. Banyak cara, Pak Ahlan. Silakan memperbaiki dulu, ya. Kemudian setelah perbaikan, baru saya tunggu sebentar malam sampai jam 12 malam tugas-tugasnya teman-teman yang ada perbaikan ya. Oke, saya pikir itu untuk Pak Ahlan. Sekali lagi teman-teman, ini bagusnya kalau apa namanya pemaparan karena langsung kita lihat. Coba bayangkan kalau teman-teman tidak pemaparan, berarti ada kesalahan yang berkelanjutan. Nah, kalau sekarang kan ada paparan, kita bisa perbaiki dan ada usaha untuk memperbaikinya dan itu bisa nanti sudah masuk di agenda 2, sudah tidak kembali lagi ke alat analisis ini. Karena kalau sudah masuk di agenda 2 tidak bahas ini lagi Bapak Ibu ya. Tidak membahas lagi tentang isunya, alat analisisnya, fishbone-nya. Langsung saja dari kegiatan yang ada kita buat ke tahapan-tahapannya kira-kira apa itu ya. Silakan di stop share Pak Ahlan. Ya, diperbaiki Pak Ahlan ya. Nanti diperbaiki. Oke, silakan. Selanjutnya. Oke, silakan Pak Irfan. Oke, silakan. Baik, Ibu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Untuk tugas individu yang bagian kedua, Bu ya, itu Iya, saya mengambil isu pada tupoksi peranata komputer ahli pertama, Ibu. oke. Baik, untuk data saya sendiri, Bu, ini eh, tupoksi jabatan saya itu melaksanakan kegiatan teknis profesional, Bu, di bidang sistem informasi, perangkat keras, jaringan, basis data, dan layanan TI untuk mendukung pelaksanaan tugas instansi. Jadi saya support tim, Ibu, di bidang. Oke. Nah, baik untuk tahapan awal, Ibu, saya sempat menyarankan ada kuesioner, Bu, untuk 50 saran isu di seleksi kuesioner, Bu, untuk di kawan-kawan di bidang, Bu. Jadi mereka sudah menjawab dari Ah, anggota bidang. Saya mendapatkan top poin 5 top poin isu yang paling tertinggi poinnya yang dipilih oleh teman-teman di bidang, Bu.
Kelimanya sudah saya rangkum, Bu. Isunya itu Hmm. pertama dari kurangnya validasi dan integrasi data UKM yang bahkan terdata berkali-kali oleh berbagai instansi, Bu, sehingga datanya menjadi kurang valid untuk Oke. dimanfaatkan, Bu. Yang kedua, verifikasi NIB, Bu, nomor induk berusaha untuk para pelaku usaha via OSS yang sudah ada di perizinan, Bu. Operating system single submission itu belum optimal, Bu. Yang Oke. ketiga, rendahnya literasi keuangan untuk para pelaku usaha terhadap manajemen, Bu. Jadi mereka, Oke. para pelaku usaha ini, pemahamannya tentang keuangan itu sendiri masih kurang, Bu, sebagian besarnya. Terus yang keempat, Oke. mereka masih menggunakan pencatatan, Bu. Pemahaman Mm-mm. mereka secara digital, mereka masih menggunakan cara tradisional rata-rata, Bu. Terus yang terakhir, itu koordinasi yang agak sedikit lemah, Bu, saya rasa, antara metodologi survei UMKM dari BPS, dari Badan Pusat Statistik, untuk sektor-sektor yang terkait, Bu. Karena ini bicara tentang data UMKM ini, kita Mm-mm. banyak memang lumayan lintas sektor, Bu. Termasuk dari BPS, dari perizinan sendiri, bahkan dari bidang UKM sendiri yang ada di Dinas Koperasi dan UKM, Bu. Jadi saat saya menganalisa aktual problematika kelayakan dan layakannya, Bu, saya menemukan 2 poin tertinggi, itu yang ada di kurangnya validasi dan integrasi data UKM yang Oke. terdata berkali-kali dan verifikasi NIB via OSS yang belum optimal, Bu. Oke. Nah, Next. untuk selanjutnya, saya analisa ke dalam tapisan USG-nya, Bu. Di sini saya melihat selisih sedikit poin, Bu. Itu lebih ke tingkat seriousness-nya, Bu. Itu karena Ya. kalau dari sisi validasi integrasi data UKM itu bisa terjadi di tingkat OPD di tingkat daerah, masih bisa kita analisa untuk kita lakukan penyesuaian. Sedangkan kalau untuk NIB OSS ini sudah menyangkut tentang nasional, Bu. Jadi hak Oke. untuk ininya berada di sisi kementerian, Bu. Sehingga saya lihat Oke. seriousness-nya untuk saya kurang bisa meningkatkan poinnya di angka 4, Bu. Oke. Nah, untuk analisa Fishbone masalahnya, Bu, di sini saya menemukan 4 dari sumber material, mesin, alat, dan metode proseduralnya, Bu. Dari sisi manusianya, ini data ganda ini terjadi akibat rendahnya literasi digital, Bu, para staff. Nah, yang Oke. poin kedua, itu tidak ada kalau unique ID, Bu. Jadi data itu kan memerlukan inisial ID yang menandakan dia istimewa dibandingkan data-data lain agar tidak terjadinya pendataan ganda, Bu. Sehingga biasanya yang paling optimal itu adalah nick. Karena nick itu pasti setiap orang tidak mungkin sama, Bu. Oke, pas. Jadi mereka mengalami kesadaran kurangnya kesadaran tentang nick. Yang kedua itu rotasi, Bu, rotasi staf yang lumayan tinggi sehingga biasanya saat satu bagian orang menguasai sesuatu, saat dia dirotasi maka kehilangan, Bu, fungsinya di Oke, poin itu untuk di bidang itu, Bu. betul. Nah, yang keempat, Bu, itu ada kesalahan manusia, Bu, human error. Jadi selama ini konsep pendataannya itu, Bu, sudah menggunakan teknologi, tapi masih teknologi yang masih dikatakan manual, karena sebagian data itu masih ada yang disimpan ke dalam buku album, dan sebagian lagi ada yang sudah diinput ke dalam file Excel, Bu, tapi masih terpisah satu sama lain, sehingga kalau Excel itu sendiri, Bu, sudah termasuk komputerisasi digitalisasi, tapi masih mengalami yang namanya gagal untuk penginputan data ganda, Bu, karena tidak ada verifikasinya. Sehingga yang saya temukan kemarin itu data-datanya bahkan standby masing-masing per tingkat kecamatan tanpa ada validasi data secara keseluruhannya, Bu. Nah, untuk metode proseduralnya di situ karena memang konsepnya masih manual, Bu, sehingga SOP cross check-nya itu tidak ada, lemah bahkan sampai tidak ada, Bu. Terus yang kedua, metode proseduralnya itu tidak ada sharing platform, Bu. Artinya semua data standby tunggal masing-masing dikuasai oleh masing-masing individual, Bu. Nah, yang ketiga, pendataan berbasis programnya, data itu diambil hanya berdasarkan semu, Bu, berdasarkan program yang akan dilakukan, bukan berdasarkan tujuan dari basis data itu sendiri. Oke. Nah, untuk mesinnya, Bu, secara alat atau sistem, pertama, tidak adanya sistem database, bahkan yang terintegrasi, Bu, ya, maksudnya secara sistem konsep Excel pun yang terintegrasi pun tidak ada. Kalau secara sistem aplikasi, bahkan lebih dari itu tidak ada, Bu, belum ada. Terus yang kedua, kita juga sebenarnya ketergantungan ada batasan, Bu, untuk mengakses NIK, karena pada kenyataannya kita untuk mengakses NIK itu akses ke Dukcapil itu terbatas, Bu. Nah, yang ketiga, alat pendukung tidak memadai karena sebagian kita pendataan itu pun yang dilakukan oleh teman-teman pendamping pun masih harus dilakukan secara manual, Bu, menggunakan kertas. Terus kalau dari sisi material atau medianya, Bu,
itu mereka menganggap seperti seolah-olah NIK itu bukan data wajib bagi setiap inputan. Nah, terus kalau perbedaan definisi aktif, kadang-kadang Bu, ada satu pelaku usaha yang oleh di data dana dinas kita udah dinyatakan sebagai dia usaha yang sudah tutup, tapi kembali didata oleh dinas lain, OPD lain, sehingga menjadi definisi aktif itu berbeda antara OPD satu dengan OPD yang lainnya, karena masing-masing memiliki data tentang UKM itu sendiri. Nah, yang terakhir karena situasionalnya masih mengambil dari data-data yang lama untuk disesuaikan, ini masih mengacu pada data yang entah 5, 6, 7 tahun yang lalu, Bu, untuk dianggap sebagai data valid. Padahal pada dasarnya data itu dia masih dibilang valid jika dia masih berusia di bawah 1 tahun, Bu. Nah, jadi kurang lebih dari itu saya rangkumkan, Bu. Ya, Nah, ini penyebab-penyebab masalahnya tadi, seperti rendahnya literasi digital staff, Ibu. Itu saya mengadakan pelatihan sebenarnya literasi untuk digital cross check, Bu. Artinya mewajibkan karena ini kan tidak bisa setengah-setengah, Bu, ya. Artinya memang harus wajib misalnya untuk literasi digital staff. Cuma memang mungkin ada beberapa kendala kayak seperti beberapa pemahaman yang keterbatasan dengan usia, Bu, kalau untuk bicara tentang literasi digital, Bu. Terus yang kedua, kurangnya kesadaran nih, mau tidak mau kita harus melakukan penyuluhan dan coaching, Bu, terhadap integritas data, Bu. Artinya harus dilakukan pelatihan atau coaching di tempat terkait. Terus masalah rotasi staf yang tinggi nih, Bu, ini mau tidak mau harus dibuatkan SOP, Bu. Karena untuk melihat rotasi yang sangat tinggi tadi, harus ada transfer pengetahuan, Bu, knowledge transfer, sehingga itu paling tidak bisa meminimal untuk pengetahuan orang yang baru duduk di posisi itu untuk mengetahui cara kerja sistem sebelumnya. oke, Terus setuju. untuk human error itu sendiri, Bu, sebenarnya menggunakan saya sih karena Excel-nya ini sendiri masih standby satu-satu, Bu, ya. Artinya setiap kecamatan satu file, setiap kecamatan satu file. Jadi saya membuat satu Excel yang terintegrasi untuk Kabupaten Banggai sehingga semua semua kecamatan, Bu, tergabung di dalam itu sehingga bisa divalidasi data secara keseluruhan dan pengambilan keputusan yang cepat, Bu. Nah, untuk SOP cross check-nya itu, nah ini harus ada verifikasi berlapis mandatory cross check, Bu. Revisi SOP agar verifikasi data lama itu sebelum masuk ke data baru itu wajib secara digital. Jadi kita kayak migrasi data, Bu, dari data yang lama untuk masuk ke data baru itu harus diverifikasi dulu, Bu, di cross check dulu. Jangan ada yang terduplikat supaya meminimalkan terjadinya penggandaan tadi, Bu. Nah, untuk sharing platform ini saya sudah menginisiasi kerjasama, Bu, untuk adanya vendor pihak ketiga yang bisa membuat sistem informasi yang bisa dibantu untuk di bidang kita, Bu. Terus kalau pendataan berbasis program, nah ini, Bu, biasanya pengembangan SOP itu pendataan berbasis data terpadu itu fokus targetnya itu ke ini, Bu, pada basis data tunggal yang berkualitas. Artinya pendataan berbasis program itu saat misalnya contoh, Bu, ada pelatihan A, kita membutuhkan data nih, maka baru turun mendata pelaku-pelaku mana sih yang bisa kita kasih pelatihan untuk data A. Jadi fokusnya itu lebih ke program sementara, Bu, bukan data basis datanya itu sendiri, Bu. Sehingga mindsetnya harus diarahkan bahwa selain kita menjalankan program yang tadi ingin kita laksanakan, tapi kita memang juga harus mendapatkan basis datanya yang valid dan integrasi, artinya data secara valid yang baik, Bu. Nah, untuk sistem sendiri itu harus menggunakan sistem database yang terintegrasi, Bu. Makanya tadi seperti yang sudah sebelumnya saya katakan, adanya ini, Bu, sharing platform itu ya, artinya perencanaan untuk pembangunan sistem aplikasi, Bu. Untuk keterbatasan akses NIK Dukcapil, ini bisa diselesaikan dengan pihak vendor sebenarnya, Bu. Untuk pembuatan aplikasi itu meminta izin untuk mengakses API dari layanan Dukcapil agar bisa tersinkronisasi antara NIK yang didata oleh sistem yang baru untuk bisa connect dengan data Dukcapil, Bu. Nah, untuk alat pendukung sendiri, alat pendukung tidak memadai. Jadi ini memang mau tidak mau harus disupport dengan alat teknologi berupa perangkat seluler atau laptop yang sudah terintegrasi aplikasi yang dibangun untuk menjalankan aplikasi checking tanpa lag. Cuma mungkin ini ada beberapa kendalanya, salah satunya adalah tempat-tempat yang tidak ada jaringan, Bu. Nah, untuk NIK bukan data wajib input, itu kita menjadikan NIK itu menjadi kunci primer, Bu. Berdasarkan surat keputusan pimpinan sebagai key identifier yang wajib diisi dan tidak boleh diabaikan. Nah, tadi yang perbedaan definisi aktif itu sebenarnya bisa dikoordinasi antara beberapa dinas A dan dinas B untuk menyamakan, misalnya parameternya aktif itu apa,
dan kata key kuncinya itu apa supaya kita satu suara antara dinas terkait. Terus ketergantungan pada data lama, ini kita harus menggunakan prosedural pembersihan data awal, Bu, cleansing validasi. Buatkan setelah itu SOP proyek dengan pembersihan data yang terbukti kotor dengan mewajibkan verifikasi yang tak up to date sehingga statusnya data yang digunakan itu menjadi baik dan benar. Jadi Ibu, itu sekian Oke. presentasi dari saya, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi Oke, taufiq wal baik. hidayah. Wassalamualaikum Makasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Irfan. Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Saya merasa bahwa Pak Irfan itu sudah seminar gitu kan. Oh, minta maaf, Ibu. Jadi oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi saya mau seperti teman-teman itu menyusunnya seperti dengan Pak Irfan ini. Artinya nanti diperbaiki seperti itu. Cuma nanti Pak Irfan ini kalau saya katakan ini programnya besar sekali dan Cocok, Ibu. perlu diketahui bahwa kita ini adalah diberikan kesempatan hanya tiga minggu. Ya, jadi gini caranya nanti Pak Irfan. Caranya Pak Irfan Iya. tidak menjadi masalah, tetap itu solusinya, tetapi nanti dipilah saja kegiatan-kegiatan yang bisa Anda lakukan selama 1 bulan ini, ya kan? Yang sisanya itu kita masukkan di rencana tindak lanjut. Contoh, misalnya Oh, iya betul, Bu. Iya betul. vendor, ya kan? Pembuatan sistem, ya kan? Iya. Itu semua masukkan di tindak lanjut. Yang kita buat nanti Pak Irfan ini buatkan di kegiatannya nanti itu, misalnya bagaimana supaya validasi data ini bisa apa namanya tervalidasi dengan baik. Kira-kira caranya apa, ya kan? Nanti buatkan saja kegiatannya sekitar 3, 4, 5 kegiatan. Sisanya itu yang jangka panjang masukkan di rancangan aktualisasi di apa namanya di Saran, Bu, ya. RTL-nya, rencana tindak lanjutnya. Kan? Karena Oke, ini rencana bagus tindak sekali. lanjut. Kalau boleh saya katakan ini PIM 4 punya ini. Jadi gagasannya yang luar biasa. Ya, gagasannya luar biasa. Sehingga kalau ini mampu dipertahankan di seminar rancangan, saya tidak menjanjikan apa-apa, tetapi saya kasih apresiasi. Ya kan? Saya kasih apresiasi karena apa namanya kegiatan-kegiatannya itu bisa, bahkan ini kalau saya lihat kegiatannya itu bisa berkolaborasi dengan lintas sektor ini kayaknya, ya kan? Iya, Kegiatan Ibu. yang lintas sektor. Jadi yang terkait dengan lintas sektor nanti, Dinda, itu dimasukkan saja di rancangan di rencana tindak lanjut. Ya. Jadi keren ini Pak Irfan. Mudah-mudahan nanti tugas selanjutnya Pak Irfan hanya memilah saja kegiatan-kegiatan yang mana yang bisa apa namanya bisa terselesaikan dalam jangka 1 bulan. Tetapi poin pentingnya itu adalah bagaimana data itu yang bisa tervalidasi dengan betul-betul untuk menjawab daripada masalah yang Irfan angkat. Baik, Ibu. Oke. Iya, saya pikir itu saja untuk Pak Irfan. Saya tidak banyak komen karena ini yang saya mau bahwa di paparan seminar nanti rancangan ini yang seperti ini saja Anda tampilkan sudah sangat jelas. Jadi ini tidak usah dianu nanti saya anggap bahwa PowerPoint ini untuk PowerPoint seminar, ya kan? Oh, Sudah luar iya, Ibu. biasa. Uh-uh. Oke, saya pikir itu Oke, saja baik, Ibu. apa namanya Pak Irfan. Terima kasih kerja kerasnya dan alhamdulillah ya. Tinggal kegiatannya yang dilakukan dibulatkan menjadi solusi. Ide gagasan ini dibuatkan kegiatan supaya kegiatan nanti itu bisa masuk ke agenda 2 dengan benar. Oke, Baik, Bu. silakan Siap. diskusikan. Iya. Saya izin stop share, Bu. Siap. Selanjutnya. Izin Ibu, mau tanya, yang ini masih ada perbaikannya enggak, Bu, untuk dikirim tugasnya? Nggak ada perbaikan, tinggal tambahkan nanti kegiatannya. Yang ide gagasan tadi dibuatkan Oh iya, siap, kegiatan, Ibu. kegiatan yang bisa terakomodir selama 1 bulan ke depan. Kalau ini yang mau diangkat jadi rancangan aktualisasi, Oh iya. ya. Kalau Oh yang iya, lain siap, tidak. Ibu. Tapi tinggal itu tadi Oke. narasinya yang Anda ungkapkan itu dituliskan karena itu akan dipindahkan di latar belakang. Jangan sampai terlewatkan lagi. Oke, Kan siap. narasinya tadi belum ada di isu-isu yang Anda angkat tadi itu yang Anda jelaskan itu belum tertulis. Ya.
Nanti Iya Ibu, dituliskan. masih di kepala semua Ibu. Siap. Itu agak sulit nanti saya membaca kepalanya. Nanti saya jadi Mama Loren nanti. Siap-siap, makasih Ibu. Oke, baik, sama-sama. Silakan yang lain. Saya boleh, Bu? Boleh. Silakan Pak Ridwan. Iya, saya izin share screen. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Ingin menjelaskan terkait tugas individu, tugas ketiga, bagaimana mengidentifikasi isu pada tupoksi saya di Dinas PUPR Kabupaten Banggai, khususnya di bidang pengairan. Eh, untuk tupoksi saya sebagai anjab saya sebagai juru operasi dan pemeliharaan sumber daya air, khususnya di wilayah Luwu Timur. Kemudian isu yang saya angkat ada 3 poin. Yang pertama, sistem pengelolaan pengarsipan berkas pada bidang pengairan itu belum berjalan dengan baik dan efektif, ya, khususnya pada belangko operasi dan belangko pemeliharaan. Sedikit informasi, Bu, tupoksi saya itu berkaitan dengan belangko ini, belangko operasi dan Ya, pemeliharaan. Jadi segala laporan kegiatan, ya, baik di lapangan maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya di internal dinas itu eh, berkaitan dengan belangko ini, operasi dan pemeliharaan. Di sini masih menggunakan manual, sehingga menyebabkan berkas atau dokumen menjadi sulit ditemukan atau bahkan berpotensi hilang. Kemudian isu yang kedua yang coba saya angkat, yakni kerusakan dan degradasi infrastruktur bangunan air seperti saluran irigasi, bendungan, dan saluran pembuangan. Kemudian yang ketiga, terjadi persaingan penggunaan air ataupun konflik penggunaan air di masyarakat, khususnya di wilayah Luwu Timur. Kemudian saya turunkan ketiga isu ini ke dalam teknik analisis APKL, di mana sistem yang pertama itu sistem pengelolaan pengarsipan berkas belangko OP itu nilai aktualnya 5. Mungkin ada penjelasan yang saya langsung masukkan saja di bagian bawah terkait penjelasannya. Isu terkait pengarsipan berkas ini, yang pertama kriteria aktual, isu ini memang benar-benar terjadi dan terindikasi dari beberapa poin. Pertama, kesulitan menemukan kembali berkas yang diperlukan dengan cepat. Tentunya dengan menggunakan manual, itu sifatnya harus dengan menggunakan betul-betul pengarsipan yang mudah untuk didapatkan. Kemudian berkas yang tersimpan secara manual dan tidak terorganisir. Potensi kehilangan atau kerusakan berkas penting, gawe mengeluhkan waktu yang habis hanya untuk mencari berkas. Kemudian kriteria problematik. Masalah ini kompleks, ya, karena berhubungan dengan beberapa faktor. Yang pertama terkait manajemen, itu tidak adanya sistem standar yang mengatur bagaimana tata cara pengarsipan. Kemudian dari segi SDM, eh, masih kurangnya pemahaman terkait pentingnya arsip dan cara pengelolaannya yang tepat. Kemudian dari segi sarana dan prasarana, itu terbatasan atau tidak memadainya tempat penyimpanan. Kemudian risiko yang timbul akibat hal tersebut, ini potensi terhambatnya pelayanan publik, keterlambatan pengambilan keputusan, bahkan bisa mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Kemudian kriteria kehalayakan, nah isu ini berdampak pada masyarakat, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, pengelolaan arsip yang buruk dapat memperlambat proses administrasi terkait bidang pengairan, seperti pada belangko OP ini. Kemudian secara langsung, masyarakat mengalami penundaan layanan, ya, jika data atau berkas yang diperlukan tidak dapat ditemukan dengan cepat. Dari segi akuntabilitas, pengelolaan arsip yang tidak efektif dapat mempengaruhi transparansi
dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banggai khususnya di bidang pengairan kepada publik. Kemudian kriteria layak, isu ini layak untuk dicarikan solusinya dengan perbaikan sistem pengarsipan khususnya pada belangko O dan P, operasi dan pemeliharaan dapat memberikan manfaat besar bagi organisasi. Ya, antara lain meningkatkan efisiensi kerja, menjaga keamanan dan keutuhan berkas penting, mempermudah akses informasi untuk pengambilan keputusan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengairan secara efektif. Kemudian isu yang kedua terkait kerusakan dan degradasi infrastruktur bangunan air seperti saluran air dan bendungan. Untuk kriteria aktualnya, ini memang menjadi isu yang saat ini terjadi di lapangan dan dibicarakan karena berdampak langsung pada sektor pertanian ya dan ketersediaan air bersih. Nah, kerusakan infrastruktur air seringkali terjadi mungkin beberapa faktor, salah satunya faktor usia, kemudian adanya kekurangan pemeliharaan, kemudian serta dampak perubahan iklim ya, seperti banjir dan kekeringan. Namun yang terjadi saat ini di lokasi di wilayah Luwu Timur itu masih dalam kategori wajar ya. Dalam kategori wajar dalam artian mungkin dari segi faktor usia sudah memang sudah perlu untuk pemeliharaan yang lebih intens. Kemudian dari segi kriteria problematik ya, dampak dari kerusakan ini sangat serius ya, termasuk dari sektor pertanian, pasokan air untuk lahan pertanian terganggu bagi petani khususnya di wilayah Luwu Timur. Kemudian bencana alam, kegagalan bendungan ya, tidak diminta-minta ya, misalkan jebolnya bendungan itu bisa saja mengakibatkan banjir bandang. Kemudian poin ataupun kriteria kehalayakan, isu ini memang dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas ya, khususnya di wilayah Luwu Timur. Masyarakat yang terdampak itu beragam ya, mulai dari petani, masyarakat sekitar, bahkan mungkin sampai pada konsumen. Kemudian kriteria layak, masalah ini logis ataupun realistis dan relevan untuk dicarikan solusinya karena jika tidak diselesaikan dampaknya negatif dan akan terus meluas. Kemudian yang ketiga terkait konflik penggunaan air ya. Di lapangan kami mendapati informasi bahwasanya konflik penggunaan air ini sangat aktual ya, sangat aktual. Kami masukkan di sini isu persaingan air irigasi karena ini sering muncul di setiap musim tanam ya, terutama saat musim kemarau panjang di wilayah Luwu Timur. Ya, laporan ini protes dari petani itu sering sampai kepada pimpinan menunjukkan bahwa masalah ini terus berulang dan relevan. Kemudian kriteria problematik ya, masalah ini problematik karena melibatkan banyak dimensi dari segi teknis, terjadinya kehilangan air akibat kondisi saluran irigasi yang buruk, ya, kurangnya efisiensi pembagian air atau ketidaksesuaian pasokan dan kebutuhan air. Dari segi sosial, konflik yang terjadi bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut hubungan antar petani, antar kelompok tani, atau bahkan antar desa yang berada daerah hulu dan hilir. Kemudian dari segi ekonomi, dampak langsung dari konflik ini, kegagalan panen, penurunan hasil produksi, dan kerugian finansial bagi para petani. Kemudian kehalayakan, isu ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya, tidak hanya mempengaruhi petani secara langsung, tetapi juga dampaknya bisa meluas ke seluruh masyarakat melalui fluktuasi harga komoditas pangan. Kemudian dari kriteria layak, ini layak dicarikan solusi, berbagai pendekatan dapat diterapkan untuk menyelesaikannya seperti perbaikan infrastruktur, penyusunan kembali tata tanam dan pola air, ya, serta revitalisasi peran anggota P3A ataupun perkumpulan petani pemakai air. Kemudian dari ketiga isu yang saya angkat, ada dua yang memiliki poin yang sama di isu yang pertama dan yang kedua. Kemudian saya masukkan ke dalam teknik analisis USG ataupun teknik tapisan USG. Nah, dari analisis perbandingan ini, isu yang pertama terkait pengelolaan pengarsipan berkas, itu saya berikan poin 5 ataupun sangat besar ya, karena
pengelolaan pengarsipan berkas itu berkaitan langsung dengan efisiensi, produktivitas, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga mendesak masalah tersebut untuk diselesaikan. Kemudian seriousness sangat besar ataupun poin 5, karena potensi terhambatnya pelayanan publik, keterlambatan pengambilan keputusan, dan menurunnya akuntabilitas kinerja. Kemudian growth juga sangat besar, karena jika dibiarkan masyarakat akan mengalami penundaan layanan jika data atau berkas yang diperlukan tidak dapat ditemukan dengan cepat. Kemudian isu yang kedua, kerusakan dan degradasi infrastruktur bangunan air, ya, seperti saluran irigasi dan bendungan. Saya berikan tingkat urgensi besar ataupun 4, karena kerusakan infrastruktur bangunan yang terjadi saat ini di wilayah Luwu Timur masih dalam kategori wajar. Kemudian seriousness itu saya berikan poin 5 ataupun sangat besar, karena kegagalan infrastruktur khususnya bendungan secara tiba-tiba akibat degradasi berpotensi menyebabkan bencana banjir. Kemudian growth saya berikan poin besar atau 4, karena dampaknya meningkat perlahan jika memang tidak ditangani. Nah, dari analisis penentuan prioritas isu USG ini, saya buatkan dalam analisis fishbone diagram. Ada 4 penyebab masalahnya, ya, manusia, kemudian metode, material, dan lingkungan. Dari beberapa akar masalah ini, ya, saya turunkan untuk menentukan gagasan, ya, dari SDM ataupun manusia, kurangnya pelatihan, di mana ide gagasan ataupun solusi yang bisa kita terapkan, yaitu peningkatan pelatihan, ya, dengan mengadakan pelatihan rutin dan terstruktur, serta menyediakan modul pelatihan yang mudah diakses dan difahami. Kemudian yang kedua, kelalaian pengguna atau human error, yaitu dengan cara pengurangan kelalaian pengguna dengan menerapkan SOP ataupun standar operasional yang jelas dan mudah difahami. Kemudian terkait prosedur pengarsipan yang masih manual, salah satu solusi yang bisa kita terapkan yakni peralihan, ya, dan mungkin bahasa ini tidak mungkin langsung dari manual langsung ke digital, ya, tapi melalui beberapa proses yakni peralihan, ya, ke sistem pengarsipan digital. Selain dapat mengatasi masalah seperti ruang penyimpanan yang besar, risiko kerusakan ataupun kehilangan arsip, dan waktu pencarian yang lama. Kemudian cara pengisian belangko yang belum seragam bisa dilihat karena dengan cara penggunaan ataupun penyebab masalah dari kurangnya pelatihan itu dapat menyebabkan pengisian belangko yang belum seragam. Di sini ide gagasan ataupun solusi yang bisa kita terapkan dengan cara menstandarisasi, ya, cara pengisian belangko dengan pedoman ataupun petunjuk teknis yang jelas tentang cara pengisian belangko tersebut. Kemudian tidak ada mekanisme pengawasan berkala. Ini tentunya membuat mekanisme pengawasan secara berkala dan efektif, seperti mungkin audit arsip secara rutin, baik mungkin sebulan sekali, ya, ataupun per 2 pekan, ya, per 2 pekan. Kemudian yang keenam, media pencatatan manual rentan rusak. Ide gagasan ataupun solusi dengan cara menerapkan sistem digitalisasi arsip untuk mengurangi ketergantungan pada media fisik. Kemudian keterbatasan belangko cadangan, yakni membuat belangko dalam format digital yang bisa dicetak sesuai kebutuhan. Kemudian 8, peralatan arsip belum memadai dengan menerapkan sistem manajemen arsip yang lebih modern dan efisien. Kemudian keterbatasan ruang penyimpanan bisa dilakukan dengan cara inventarisasi dan membuang barang yang memang sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian yang ke-10, tata letak ruang yang tidak efisien dengan cara menyusun ulang tata letak ruangan dengan mempertimbangkan alur kerja dan aksesibilitas. Kemudian yang terakhir, kondisi lingkungan ataupun suhu dan kelembaban, memastikan sirkulasi udara yang baik dengan ventilasi yang memadai. Jadi dari penentuan gagasan ini kami mengambil tindakan, Ibu, menggunakan pelaporan, ya, yang sederhana saja, yang dengan menggunakan Google Form ataupun spreadsheet untuk memudahkan teman-teman di lapangan dalam proses
pengisian belangko tersebut, ya, belangko operasi dan pemeliharaan. Karena selama ini teman-teman di dinas jika menginginkan laporan tersebut itu kadang terkendala dari segi mungkin kertasnya yang tidak ada, ya, ataupun tinta untuk print di lokasi tidak ada. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi dengan membuatkan mereka link-link yang mereka bisa isi, dan kita di dinas bisa mengambil data tersebut. Mungkin itu Bu yang Oke, kami baik. sampaikan. Makasih Pak Ridwan. Ya, Ya, sangat perfect ya datanya, faktanya. Tinggal tadi itu apa namanya ide gagasannya Pak dibuatkan kegiatan saja. oh iya betul ya. Yang ya entah Iya, Bu. supaya ingat bahwa kita hanya efektifnya itu 3 minggu atau 4 minggu kira-kira apa namanya bisa terselesaikan. Tapi saran saya kalau di sini peningkatan pelatihan jangan kalau bisa jangan pelatihan lah ya. Oh iya. Bagaimana Anda membentuk apa ya? Mentransfer pengetahuan tapi jangan dengan pelatihan karena kalau pelatihan takutnya gini Pak Ridwan nanti tidak ada dananya Oh kan iya. itu. Eh, apakah dia nanti kamu lakukan karena apa namanya melakukan in-house training lah yang kan tujuannya sama kan tujuannya sama jadi in-house training itu tidak terlalu formalitas kalau pelatihan kan ada harus ini. Nah, jadi apakah melakukan di situ nanti peningkatan peningkatan apa namanya peningkatan izin. Halo, Assalamualaikum, Dek. Salam, siap. Siap. Habis maghrib, Jo. Saya ngajar. Iya, jam 7 lah ya. Kan cuma 2 jam pembimbingan tuh. Oke. Ah, iya, siap, siap. Oke, kasih ya. Bangga itu, bangga itu angkatan 23. Oke, baik. Iya, 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 iya. Waalaikumsalam. Jadi di situ apakah peningkatan pelatihan akan mengadakan pelatihan rutin? Apakah di situ Anda buatkan jadwal in-house training saja di situ? Ya, jangan melakukan jadwal pelatihan rutin karena kalau pelatihan terlalu formal, kemudian nanti dia dituntut berbayar kan gitu. Kemudian di kegiatan satunya ini kegiatan satu ini bisa 2 kegiatan yang kalian buat bisa membuat nanti misalnya tutorial cara bla 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 bla. Tutorialnya itu berbuat semacam video nanti tapi video tutorial yang kaitannya bahwa yang isinya itu adalah bagaimana mengedukasi teman-teman bahwa penggunaan apa namanya apa lebih ke literat apa namanya tadi administrasi apa administrasi itu nanti sudah kita tidak lagi sistem manual tetapi kita memanfaatkan misalnya penggunaan Google Form. Jadi buatkan tutorialnya. Oh, Itu sudah 2 kegiatan itu. Kemudian pengurangan kelalaian dengan menerapkan SOP. Kalau SOP-nya sudah ada, berarti tinggal mengoptimalkan, ya kan? Jangan menyusun SOP karena SOP itu lama. Jadi iya. bagaimana kita ini apa namanya human error ini tadi bisa saja karena mereka tidak bekerja itu tidak sesuai dengan SOP sehingga kita mau mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan SOP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga kita lakukan misalnya apakah itu nanti SOP-nya kita lakukan kita mengedukasi mereka kemudian apakah SOP-nya nanti kita masukkan di dalam apa namanya di apa namanya tadi itu di Google Drive-nya itu sebelum masuk ke Google Drive kita buatkan SOP-nya itu cara kerjanya di situ. Jadi Iya. sudah masuk Smart ASN-nya, sudah masuk manajemen ASN-nya, sudah masuk agenda 3 di situ di kegiatannya, ya. Baik. Jadi usahakan bahwa kegiatan-kegiatan yang Anda buat itu bisa terselesaikan dan bisa terukur. Ya, Pak Ya, Ridwan, saya ya Bu. pikir ini lengkap sekali mulai dari tadi teman-teman mudah-mudahan yang lain bisa menyesuaikan.
Ya, Ya, terima kasih Bu. silakan di stop share. Iya. Oke, masih adakah? Saya, Bu, boleh. Boleh, silakan Bu Devi. Ya, apakah sudah terlihat, Bu? Maaf. Sudah. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Devi Vidianti. Jabatan saya adalah penyuluh pertanian. Jadi langsung saja, Bu, ada 3 isu yang saya angkat dari tugas kali ini. Yang pertama adalah lemahnya kelembagaan dan kelompok tani. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kelompok tani yang kelembagaannya lemah. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur organisasi, manajemen administrasi, rendahnya partisipasi anggota, maupun kemampuan dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan secara berkelanjutan. Isu kedua adalah rendahnya motivasi serta partisipasi petani. Partisipasi petani merupakan kunci keberhasilan program penyuluhan pertanian. Kondisi pada wilayah binaan masih dijumpai kelompok tani yang anggotanya kurang berperan aktif, ditandai dengan tidak adanya pertemuan rutin setiap bulan. Akibatnya, kelompok tani menjadi pasif, sulit berkembang, dan tidak mampu mengakses program-program pemberdayaan yang tersedia. Yang selanjutnya adalah yang nomor 3, sebagian penyuluh belum mengetahui cara pengisian sasaran kinerja pegawai atau SKP. Penyuluhan pertanian diwajibkan mengisi SKP setiap bulan. Pada pelaksanaannya, sebagian besar penyuluh masih terkendala dalam memahami dan mengisi SKP secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini disebabkan kurangnya sosialisasi serta BIMTEK terkait format, indikator kerja, maupun keterkaitan antara tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Efeknya, penyusunan SKP menjadi tidak optimal, sehingga berpengaruh pada penilaian kerja serta pengembangan karir pegawai. Selanjutnya, isu-isu tersebut saya validasi menggunakan tabel APKL. Dari ketiga isu tersebut, terlihat bahwa isu nomor 2 adalah yang memiliki poin yang paling tinggi. Hal itu berarti isu tersebut paling aktual, paling bermasalah, paling berdampak bagi banyak pihak, dan layak dijadikan isu kegiatan aktualisasi. Kenapa isu nomor pertama itu rendah? Karena lemahnya kelembagaan kelompok tani ini apabila saya lanjutkan ke kegiatan aktualisasi, dia membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, dasar dari pelaksanaan kegiatannya adalah isu nomor 2. Jadi saya harus melakukan penyuluhan beberapa kali, nggak bisa dilakukan satu kali, tapi motivasi serta partisipasi petani di sini masih rendah. Jadi saya tidak melanjutkan isu nomor 1. Yang ketiga, kenapa saya tidak melanjutkan isu nomor 3? Karena itu bukan tupoksi saya sebagai penyuluh pertanian. Jadi saya tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan penyuluhan terkait bagaimana cara pengisian SKP yang benar. Oke, Selanjutnya, baik. selanjutnya saya lanjut ke analisis wishbone diagram. Di sini dari segi sumber daya manusianya, kebanyakan petani berusia lanjut. Jadi itu berdampak pada kurangnya kesadaran akan pentingnya diskusi kelompok dan kurang tertariknya mereka mengikuti pelatihan dan inovasi yang baru. Dari segi metode, format pertemuan membosankan dan kurang partisipatif. Hal itu berdampak pada informasi penyuluhan kurang tersampaikan dengan baik, sehingga petani juga kurang berminat atau kurang berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan kelompok. Yang ketiga adalah sosial budaya. Petani memiliki kesibukan ganda, sehingga berdampak pada partisipasi yang rendah dalam kegiatan kelompok tani. Selain itu juga dampaknya adalah lambatnya adopsi teknologi atau inovasi pertanian. Yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana di sana yaitu lemahnya kelembagaan kelompok tani, seperti yang saya sebutkan di isu pertama tadi. Hal tersebut berdampak pada manajemen pengelolaan bantuan sarana dan prasarana yang buruk, sehingga ketidakpercayaan antar anggota dan menyebabkan partisipasi para petani menurun. Selanjutnya adalah tabel penentuan gagasan. Saya tidak
mengambil satu persatu penyebab masalahnya, tapi saya ambil secara ini Bu, secara kan ini ada poin-poinnya, jadi saya ambil secara poin-poinnya. Silakan, silakan, tidak apa-apa. Ya, penyebab masalah yang pertama adalah banyaknya petani berusia lanjut. Di sini ide gagasan saya adalah melibatkan petani muda yang lebih produktif dan juga menggunakan grup WhatsApp untuk informasi cepat dengan melibatkan keluarga petani yang berusia lansia. Yang kedua adalah format pertemuan membosankan dan kurang partisipatif. Ide gagasan saya adalah membuat forum diskusi online untuk melakukan diskusi secara ringan atau obrolan ringan. Selanjutnya juga menggunakan media visual supaya penyuluhan tidak monoton dan mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, petani memiliki kesibukan ganda. Ide gagasan saya, pengembangan sistem komunikasi dan informasi digital untuk mempermudah penyampaian informasi, karena dapat diakses setiap waktu. Yang terakhir adalah lemahnya kelembagaan kelompok tani. Ide gagasannya, penguatan peran penyuluh dan pendampingan kelompok. Oke. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ide gagasan untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya partisipasi dan motivasi petani adalah dengan melakukan penguatan peran penyuluh dan pendampingan kelompok. Penyuluhan dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial, mengingat kesibukan setiap petani yang berbeda-beda. Adanya forum diskusi seperti WhatsApp diharapkan dapat menjadi forum diskusi ringan untuk para petani. Anggota grup melibatkan petani muda yang produktif, supaya regenerasi anggota kelompok tetap berlanjut. Di sisi lain, petani muda dapat membantu para petani usia lanjut untuk menjelaskan apabila ada informasi yang kurang dimengerti. Pengenalan informasi pertanian juga dapat dilakukan menggunakan media sosial Facebook, supaya penyuluhan tidak monoton dan mudah diterima. Pemilihan media sosial WhatsApp dan Facebook dikarenakan masyarakat di wilayah binaan saya banyak menggunakan media tersebut dalam keseharian. Perbaikan metode penyuluhan dan komunikasi diharapkan dapat memberikan dampak yang positif serta keberlanjutan dalam kegiatan pengembangan kelompok tani. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Devi ya, Ya, Bu. sudah menyusun dan sudah sangat jelas apa yang mau dilakukan. Nah, tinggal ini nanti kegiatan dibuatkan kegiatannya nanti ini Bu Devi yang ide gagasannya berbentuk apa. Nanti baru dibuatkan tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya. Ya, jadi sudah sangat jelas Bu Devi, sebenarnya tinggal diinkludkan saja kira-kira yang kegiatan ini apa, kegiatan ini apa. Ya, yang bisa terukur. Ya, ini sudah Ya, tinggal dinarasikan, tinggal dibuatkan tahapan-tahapannya ini yang ide gagasannya Ibu Devi. Saya tidak komentari karena saya anggap bahwa ini sudah perfect. Ya, silakan di stop share. iya Bu. Caranya. Oke, baik. Masih ada yang ingin tampil? Masih bisa satu orang? Saya, Bu. Rejeki. Silakan. Tadi disuruh nggak ada yang mau. Silakan Ingrid. Akhir adanya Anu ini, adanya Iki. Mana Kakaknya, Akhir? Bu. Oh kakaknya, oke kakaknya. Mana Akhir? Temannya Anu nih, temannya Iki nih Akhir ke Anu Ingrid. Ya, Bu, katanya adik juga begitu. Mm-mm. Ingin share screen, Bu. Sudah Silakan deh, terlihat. silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kesempatannya, Ibu. Di sini saya Ingrid Oktaveni Panggato selaku operasi dan pemeliharaan sumber daya dan em, tugasnya yang pertama supaya dalam mengembangkan fungsi dan mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Banggai, peran
operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada daerah Irigata kecil menjadi garda terdepan dalam pengelolaan infrastruktur air